Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salsabil Mumtaz, NIM 2018-11-122. Nah, di sini saya sedikit menjelaskan tentang keandalan dan gangguan dalam operasi sistem tenaga listrik. Kita lanjut ke materinya saja. Nah, keandalan sistem tenaga listrik. Istilah reliability atau keandalan ini berhubungan dengan kemampuan sistem untuk menyalurkan listrik ke semua titik penggunanya dalam standar dan jumlah yang sesuai atau bisa diterima. Sistem tenaga listrik sangatlah kompleks karena besarnya secara fisik dan sebarannya yang luas secara geografis. Selain itu, adanya interkoneksi baik nasional maupun internasional dan keterbatasan yang dimiliki operator itu sendiri juga turut mempengaruhi sistem tenaga listrik. Faktor lain berupa energi listrik tidak dapat disimpan dengan efektif dan efisien dalam jumlah yang besar, dan perilaku sistem yang tidak terduga juga turut mempengaruhi keandalan sebuah sistem tenaga listrik. Ada dua hal utama yang biasa dikaji dalam keandalan tenaga listrik adalah yang pertama, kecukupan atau adekuensi. Nah, ini berarti mempelajari kecukupan fasilitas yang dibutuhkan sistem untuk memenuhi kebutuhan sistem. Biasanya, asesmen ini dilakukan pada fase desain. Kemudian ada yang kedua, yaitu keamanan sistem atau security. Nah, di sini itu mempelajari kemampuan sistem untuk tanggap terhadap gangguan. Hal ini sering dihubungkan dengan respon dinamis sebuah sistem. Asesmen ini sering dilakukan pada fase operasional. Kegagalan sistem kelistrikan yang sering terjadi adalah padamnya listrik yang dapat memberikan dampak tidak hanya di level rumah tangga, namun juga level perusahaan. Terlebih jika padamnya listrik terjadi di industri manufaktur yang memproduksi barang. Padamnya listrik dapat memberikan kerugian yang amat besar. Probabilitas pemadaman tenaga listrik dapat kita kurangi dengan menaikkan investasi pada fase perencanaan dan pengoperasian. Jadi, keandalan ini itu adalah berhubungan dengan kemampuan sistem daripada tenaga listrik. Kemudian kita lanjut ke kendala operasi. Nah, jadi di sini ada beberapa kendala, yaitu pada operasi PLTU. Yang pertama, itu ada starting time atau waktu yang diperlukan untuk men-start PLTU yang relatif lama, bisa mencapai 6-8 jam apabila start dilakukan dalam keadaan dingin. Kemudian yang kedua, perubahan daya per satuan waktu, megawatt per menit yang terbatas, kira-kira 5% per menit. Kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya. Untuk meratakan suhu, terutama pada PLTU yang besar, misalnya pada unit PLTU yang mempunyai turbin uap yang menggunakan sistem reheat, diperlukan waktu relatif lama. Oleh karenanya, maka timbul kendala-kendala seperti tersebut di atas. Jika diperhatikan, tampak bahwa PLTU terdapat sirkuit bahan bakar, sirkuit udara untuk pembakaran, sirkuit air bersih dan uap, sirkuit air pendingin. Dari uraian di atas, untuk keperluan operasional yang perlu diperhatikan untuk setiap unit PLTU adalah beban maksimum, beban minimum, kecepatan perubahan beban, dan yang terakhir perhitungan cadangan berputar. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu ada kendala operasi pada PLTA. Jadi, operasi pada PLTA umumnya adalah kendala operasi dalam keadaan statis dan kebanyakan menyangkut koordinasi dengan keperluan irigasi dan pengendalian banjir. Tentu saja kendala semacam ini tidak ada apabila PLTA menggunakan air yang hanya diperuntukkan pembangkitan tenaga listrik saja. Kemudian untuk selanjutnya, faktor utama yang berpengaruh terhadap energi listrik yang dapat dibangkitkan oleh PLTA adalah ketersediaan air di kolam tanduk atau reservoir. Ketersediaan air pada reservoir ini antara lain dipengaruhi oleh pasokan air, inflow yang didapat dari sungai-sungai sekitar, curah hujan, penguapan atau evaporasi, serta pemanfaatan air baik untuk pembangkitan atau keperluan lain.
Secara garis besar, pola pengusahaan suatu waduk yang juga menjadi kolam tahunan dari suatu PLTA didasarkan atas pemikiran-pemikiran. Yang pertama, waduk harus dapat menyediakan air untuk keperluan irigasi di musim kemarau. Waduk harus dapat mengendalikan banjir di musim hujan. Dan di waktu musim hujan, pengisian waduk harus terkendali. Dalam arti jangan sampai terjadi pelimpasan air yang berlebihan sehingga membahayakan waduk. Dan yang terakhir itu adalah di akhir musim kemarau atau permulaan musim hujan, tinggi air dalam waduk masih harus cukup tinggi agar tetap membangkitkan tenaga listrik. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, seperti halnya pada unit PLTU, untuk unit PLTA, secara operasional juga perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu beban maksimum. Nah, beban maksimum pada unit PLTA pada umumnya dapat mencapai nilai nominal seperti yang tertulis dalam spesifikasi pabrik. Nilai nominal ini dalam praktek kadang-kadang tidak dapat tercapai dikarenakan ada perapat atau seal yang kurang baik sehingga air yang bertekanan tidak melalui rotor turbin tetapi langsung mengalir ke pipa pembuangan. Yang selanjutnya itu ada bagian berputar atau rotaring part yang kurang sempurna. Yang terakhir itu kurang tingginya permukaan air di kolam tando sehingga tinggi terjun tidak cukup, kurang daripada nilai yang disyaratkan oleh spesifikasi pabrik. Kemudian yang kedua itu ada beban minimum. Nah, beban minimum pada unit PLTA disyaratkan karena hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu ada masalah kavitasi dalam turbin untuk beban yang terlalu rendah. Dan yang kedua itu untuk PLTA serbaguna, misalnya di mana airnya juga dipakai untuk irigasi, ada syarat air minimum yang harus keluar dari PLTA untuk keperluan irigasi, sehingga hal ini juga mensyaratkan beban minimum bagi PLTA. Kemudian yang ketiga itu ada kecepatan perubahan beban. Untuk unit PLTA ini, masalah kecepatan perubahan beban dapat dilakukan dengan cepat jika dibandingkan dengan unit pembangkit lainnya. Unit PLTA umumnya dapat diubah bebannya dari 0% menjadi 100% dalam waktu kurang dari setengah menit. Kemudian yang keempat itu ada perhitungan cadangan berputar. Untuk unit PLTA, cadangan berputar dapat dianggap sama dengan kemampuan maksimum dikurangi dengan beban sesaat dari unit. Karena beban unit dapat berubah dengan cepat seperti diuraikan dalam kecepatan perubahan beban. Nah, itulah tadi hal-hal yang perlu diperhatikan ketika mengoperasikan unit dari PLTA. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada kelebihan PLTU. Jadi kelebihan PLTU ini yang pertama yaitu murah, dikarenakan energi dari batu bara sangat murah. Harganya cenderung tidak naik, bahkan saat sekarang harganya terus menurun, jauh lebih murah dibandingkan menggunakan tenaga angin, tenaga surya, atau biomasa. Yang kedua itu continue atau predictable dan dapat diandalkan. Yang ketiga berlimpah, jumlah cadangan batu bara di dunia masih sangat melimpah. Kemudian yang keempat, mudah terbakar sehingga mudah menghasilkan energi. Yang kelima, infrastruktur untuk pertambangan, pemrosesan, transportasi, dan penggunaan batu bara sudah tersedia. Kemudian yang keenam, batu bara gampang disimpan, ditransportasikan, dan digunakan, tak seperti jenis sumber energi primer lain seperti angin dan air. Kemudian yang keenam, batu bara bisa didapatkan di seluruh dunia dan mudah diakses oleh banyak orang. Tersedia banyak cadangan batu bara di Amerika Utara, Eropa, Asia, dan Australia. Kemudian yang ketujuh, produk akhir sisa dari batu bara dapat digunakan oleh industri yang lain seperti industri semen. Kemudian yang ke-8, load factor tinggi. PLTU memiliki load factor yang sangat tinggi, bisa hingga 80%. Kemudian yang ke-9, Indonesia bisa menggunakan batu bara dari negaranya sendiri tanpa perlu bergantung pada negara lain. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada kekurangan PLTU. Kekurangan pada PLTU. Nah, yang pertama yaitu pembakaran batu bara menghasilkan campuran banyak zat kimia berbahaya yang dapat merusak kesehatan seperti sulfur dioksida. Yang kedua, ekstraksi batu bara memerlukan biaya dan investasi yang mahal. Yang ketiga, PLTU menghasilkan banyak gas rumah kaca. Turbin
angin menghasilkan 8 kali lebih rendah dibandingkan dengan CO2 dari PLTU. Yang keempat, penambangan batu bara berbahaya dan dapat merusak lingkungan. Yang kelima, PLTU tidak ramah terhadap fauna di sekitar pembangkit. Yang keenam, PLTU menghasilkan limbah yang dapat mencemari perairan di sekitar pembangkit. Yang ketujuh, proses startnya lama. Yang kedelapan, membutuhkan lahan yang luas. Yang kesembilan, membutuhkan air pendingin yang cukup banyak, sehingga biasanya ditempatkan di daerah yang dekat dengan sumber air yang melimpah. Yang kesepuluh, investasi awal mahal. Yang kesebelas, proses pembangunannya yang lama. Yang ke-12, emisi gas buang tidak ramah lingkungan, biasanya untuk bahan bakar batu bara atau residu. Yang ke-13, fondasi yang berat. Nah, selanjutnya kita lanjut ke slide berikutnya. Kelebihan PLTA. Nah, yang pertama, respon PLTA dapat menyesuaikan dengan beban yang dibutuhkan dan responnya pun cepat. Yang kedua, pembangkit listrik ini merupakan energi yang ramah lingkungan, bebas dari karbon emisi, dan tidak menyebabkan polusi yang berakibat efek rumah kaca. Yang ketiga, kapasitas output yang dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga air lebih besar dibandingkan pembangkit listrik lainnya. Yang keempat, PLTA memiliki umur yang cukup panjang, yaitu sekitar 50-100 tahun. Kemudian yang kelima, PLTA dapat menjadi objek destinasi wisata air. Yang keenam, air yang tertampung dalam bendungan dapat digunakan untuk keperluan lainnya selain untuk pembangkit listrik, yaitu untuk irigasi dan cadangan air. Kemudian, kekurangan dari PLTA. Pembangkit listrik ini membutuhkan investasi yang besar. Yang kedua, lahan yang digunakan cukup luas untuk pusat listrik dengan kapasitas listrik yang besar. Yang ketiga, dengan adanya pembuatan bendungan air untuk PLTA, dapat mengakibatkan ekosistem sungai atau danau pada tempat tersebut terganggu. Sekian saja untuk materi dari keandalan dan gangguan dalam operasi sistem tenaga listrik. Apabila ada kesalahan kata maupun salah penyampaian, silakan diberikan kritik kepada saya. Kemudian terima kasih yang sudah memberikan tugas kepada saya, yaitu Bapak Rio Afrianda selaku dosen dari Operasi Sistem Tenaga Listrik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.